Jangan mau diajak mikir dengan logika yang ngaco, karena saat ini sedang beredar narasi bahwa bapak penjual es teh kebanjiran rezeki karena berkah guyonan seseorang. Itu namanya logika yang lompat-lompat. Bapak penjual es teh kebanjiran rezeki karena orang-orang salut dan bersimpati terhadap ketegarannya dia. Dia berdiri dengan tegak, bahkan tersenyum di saat orang sedang mentertawai dan menghina dia. Itu yang membuat Allah menurunkan rezeki kepada dia, bukan karena berkah guyonan seseorang. Bayangin kalau logika ngaco seperti ini kita normalisasi ya. Nanti orang ngelihat ada orang lain kesusahan, bukannya dibantu malah dibilang, nggak apa-apa, kita hina-hina aja, kita viralin, nanti berkah guyonan kita bakalan jadi rezeki buat orang ini. Logika ngaco berikutnya adalah, udahlah jangan digoreng-goreng lagi, kan yang bersangkutan udah minta maaf. Kalau yang bersangkutan adalah orang biasa, permintaan maaf mungkin bisa menyelesaikan permasalahan ini. Tapi yang bersangkutan adalah seorang yang digaji dengan uang rakyat. Dengan uang saya, dengan uang kamu, bahkan dengan uang bapak penjual es teh. Emangnya penjual es teh itu nggak ikutan bayar pajak? Jadi nggak apa-apa banget kalau kita terus ngobrolin ini. Bayangkan kalau di sebuah kantor swasta ada orang yang menggaji, kemudian dihina-hina sama yang digaji. Pantas nggak kalau kita minta dievaluasi? Pantas nggak kalau kita minta tindak lanjut yang lebih serius daripada permintaan maaf? Kayaknya teman-teman sekitarnya memang circle-nya circle yang merusak gitu. Nah, ini Sujiwo Tejo minta maaf ke Gus Miftah sambil menangis. Dia mungkin wali lewat olok-olokannya. Baik guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama kami berdua dari ujung negeri Anta Beranta bersama saya orang lembur dan Bung Daeng Wahidin dari channel Logika Rakyat ya. Nah, Bung, ini beberapa hari lalu nih banyak banget urusan Gus yang nggak jelas nih ya. Dari mulai Agus Buntung ya, Agus yang donasi, terus sekarang Gus Miftah ya. Ya, tapi meskipun sudah dibongkar ya bahwasannya ternyata gelar Gusnya itu bukan gelar sebenarnya gitu. Jadi Ya, cuma ngikut-ngikut aja Gus itu. Jadi nggak naturalisasi. naturalisasi, nggak ada silsilah dia anak kiai atau bukan gitu ya. Nah, itu dibongkar netizen bahwasanya dia cuma anak marbot masjid yang dulu hidupnya susah ya. Dan nama aslinya katanya Taim. Nah, ini Bung Daeng ya, ini bikin kita gerah lagi setelah dia memang sudah sebenarnya sih sudah reda karena dia sudah minta maaf gitu ya dan sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden. Nah, tapi kok ini kayaknya teman-teman sekitarnya memang circle yang merusak gitu ya. Nah, ini Sujiwo Tejo minta maaf ke Gus Miftah sambil menangis. Dia mungkin wali lewat olok-olokannya. Nah, ini orang-orang seperti ini, aduh, kadang-kadang ya kan pernah di suatu acara dulu gimana tolong ajari saya sholat itu dijelaskan sama Ustadz Datsat Latif dengan benar gitu ya sampai viral tuh. Nah, coba kita baca bentar. Di tengah orang-orang menghujat Gus Miftah, Sujiwo Tejo justru meminta maaf terhadap keturunan Syekh Hasan Besari atau Kiai Ageng Hasan Besari, ulama dari Ponorogo tersebut ya. Sujiwo Tejo meminta maaf karena sudah berburuk sangka dengan Gus Miftah yang ternyata seorang wali sehingga penjual es teh yang dihinai bisa mendapat rezeki ya. Jadi jadi logikanya dibalik nih Bang. Orang yang dihina-hina sekarang dapat rezeki ini. Nah, ini menurut Bung Daeng gimana nih Bang? Karena ini kasus seperti ini kok seperti dibolak-balik jadi seolah-olah si Gus Miftah itu wali gitu. Gimana Bung Daeng? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, terima kasih pertanyaan Pak Pindra. Perlu kita angkat memang persoalan ini agar jangan sampai apalagi ini umat Islam ini akidahnya melemah dan seakan-akan berislam itu tidak berlogika. Justru dengan pernyataannya Sujiwo Tejo itu terlepas itu adalah sebuah pandangan dia pribadi ya, Mm-mm. walaupun dilakukan secara satir dengan penuh dengan mata minta maaf ya itu sih urusan pribadi Sujiwo Tejo ya kepada pemerintah dia meminta maaf atau persoalannya ini kan dilakukan di media sosial jadi bisa ditonton banyak orang dan eh, menurut hasil pemahamannya Sujiwo Tejo itu dengan diolok-olok akhirnya si Sun Haji mendapatkan barokah Mm-mm. banyak yang dikasih sumbangan dia bisa umroh haji banyak yang simpati terhadap dia
Nah, mungkin dan di situ jelas bahwa ya si Sugio Tejo ini adalah menurut Gus Miftah ini menurut Sugio Tejo adalah seorang wali. Saya pikir terlalu prematur untuk Betul, betul, menilai betul. Gus Miftah sebagai wali. Harusnya masa karena gara-gara satu kasus Tun Haji diolok-olok, dibilangin goblok penjual ST itu oleh Gus Miftah tiba-tiba publik bersimpati, lantas kemudian memberikan banyak. Kok beda kasusnya dengan si siapa lagi ini pelawan kita Bu Yanti Pesek, yaitu dikatain apa lagi ini ada luar dibilang lonte lah segala macam. Oh itu tidak dapat barokah dari kata-kata hujat-hujatan Gus Miftah. Ya kan? Ya ini saya garis bawahi. Justru menurut kalau Al-Quran itu justru sesuai dengan hadis Nabi bahwa doa-doa orang yang terjalim itu tidak ada hisab, tidak ada hisab Betul, maka betul. Allah. Jadi langsung. Jadi sakit hatinya penjual ST itu dibilang goblok oleh Gus Miftah, hari itu dibayar kontan oleh Allah. Hmm, hmm. Martabatnya Gus Miftah dan diangkatlah derajat si Sun Haji ini, si penjual ST ini Betul, melalui betul. simpati-simpati daripada para netizen gitu Hmm. loh. Ya kan justru itu eh, apalagi ini bantuan Allah itu turun ingin memberikan teguran kepada si Miftah ini bahwa kamu itu mentang-mentang jadi pejabat, jadi utusan khusus presiden dalam bidang keagamaan, ya kan? Itu ingin menunjukkan arogansi Anda kepada orang-orang kecil. Allah itu justru sedang memberikan peringatan kepada si Miftah ini untuk benar-benar bertobat. Karena sudah terlalu banyak, apalagi ini ceramah-ceramah dia itu yang banyak ditonton orang itu banyak sekali yang kita itu tidak justru tidak mencerdaskan umat Islam. Ya kan? Justru ya kalau kayak begitu ya jangan jadi inilah apalagi ini apa macam jangan dari situasi berdakwah seperti itu. Ditambah lagi orang di kiri kanannya itu ikutan ketawa ngakak kayak Hmm. setan. Iya, betul, betul, betul. Itu bukan mereka juga orang yang dianggap tokoh, dianggap orang punya ilmu agama, tokoh masyarakat di sana gitu loh. Ya Hmm. kan? Siapa itu yang Habib Sindan, siapa itu yang kemarin Habib juga Zaidan, Habib minta Zaidan. maaf, marah dia klarifikasi. Hmm. Ini salah. Inilah saya bilang nih. Ini sekarang nih berbahaya sekali. Jadi umat Islam itu kalau nonton penceramah itu jangan hanya dengar satu arah. Jadi harus dikomparasikan, dilalar secara logika kita gitu loh. Nah kembali kepada Susilo Tejo yang tiba-tiba apakah ini semacam sindiran satire saya semata atau memang itu pernyataan tulus dari Susilo Tejo? Menurut saya lagi-lagi saya harus perjelas bahwa menganggap Miftah itu sebagai wali itu terlalu prematur, terlalu prematur, amat sangat prematur, ya kan? Karena baik tadi justru Allah sedang menunjukkan kekuasaan untuk memberikan peringatan pada si Miftah ini karena kamu itu kalau jadi pejabat udah apalagi di influencer lah, menurut saya cocoknya jadi influencer aja lah memang si Miftah ini kan. Betul, Eh, betul. itu agar dia itu tidak berlaku sombong dan ujub. Betul, betul, Karena betul. biasalah, ini kan Nora juga nih Mipta nih, begitu diangkat jadi kepercayaan orang Prabowo dari bukan siapa-siapa, dari marbot masjid, ya kan suka ya dunia malam, preman segala macam, diangkat derajatnya oleh Allah, tetapi di sisi lain dia melupakan bahwa Allah sedang menguji dia dengan jabatan-jabatan itu, sehingga dia Betul. lupa, dia keluh, mulutnya lidahnya terpleset, Hmm. maki-maki penjual es teh, ya kan, goblok dan segala macam lah sehingga melukai perasaan hati daripada si penjual ST ini yang bernama Sun Haji. Nah Sun Haji dalam hatinya itu sakit hati, nggak entah apa yang ada di dalam hati Sun Haji, tapi hari itu dibayar kontan oleh Allah, Hmm. dengar langsung. Jadi hati-hati gitu kepada orang-orang yang terzolimi karena itu jelas itu. Jelas Allah itu bersama orang-orang yang terzolimi. Banyak ayatnya di Al-Quran. Ya kan? Dan ingat, di mata Allah itu semua orang sama. Ya kan orang Jawa, orang Makassar, orang Arab, orang Cina, Hmm. orang Eropa, ya kan semua Betul. sama, jelas itu.
ya kan? Di dalam Al-Quran bahwa kalian aku ciptakan bersuku-suku berbangsa-bangsa agar bisa saling mengenal satu dengan yang lain, gitu kan? Dan tidak ada perbedaan di antara kalian, semuanya sama, gitu. Yang orang dianggap yang paling bagus di antara apalagi ini manusia itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, saya ingatkan juga dalam hal ini hadis Bukhari yang menyatakan sebaik-baik di antara kalian itu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, hadis Ahmad memperjelas lagi itu bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau orang dihina nggak ada itu. Tiba-tiba lantas kemudian ada macam gerakan sosial yang timbul karena Gus Miftah, si Miftah ini mengolok-olok si Sun Haji ini, penjual es ini. Tiba-tiba ada bantuan daripada netizen Indonesia yang terkenal julid dan sadis ini kan. Iya, betul. Mempelajari siapa itu sebenarnya si Miftah ini kan. Mm. Dikulik. Lantas timbullah simpati daripada publik netizen. Sehingga banyak yang kasih donasi. Ada yang nganterin kasih 100 juta, ada yang datang kasih 100 juta, 70 dan sebagainya lah. Intinya Allah sedang apalagi ini memberikan pelajaran ke Miftah dengan menggerakkan hati rakyat Indonesia untuk membantu si penjual es tadi itu. Jadi bukan lantas tiba-tiba di ujung jadi wali. Jadi Sujiwo Tejo menurut saya terlalu berlebihan dan amat sangat prematur. Apalagi ini memberikan gelar wali kepada si Miftah ini. Saya kira enggak begitulah. Kalau wali juga enggak begitu modelnya, enggak. Ada ukuran-ukuran, pancaran aura, pancaran gestur, tutur kata, tindakan-tindakan walaupun dilakukan nyeleneh enggak seperti begitu. Kalau yang sering melakukan tindakan nyeleneh kan, kalau kita mau contohkan kan Nabi Haidir misalnya, ketika menemani Nabi Musa. Tapi bukan kayak Gus Miftah kayak begitu. Jauh, Jauh. jauh, jauh. Ya kan, tindakan-tindakan dilakukan oleh Nabi Haidir itu penuh dengan makna, harus dikaji secara ilmu pengetahuan, filosofisnya jelas, ya kan. Pesan-pesan di balik apa yang dilakukan itu jelas gitu loh. Ada Oke, nilai-nilai hikmah dan pelajaran. Ya betul. kalau kita ini kan emang orang keceplosan, ya kan, emang gayanya tengil kayak gitu kalau ceramah, Mm-mm. ya kan. Tambah lagi tuh di kiri kanannya itu siapa itu Kiai Haji sama ada Habib juga di situ tuh, malah ngakak ketawa kayak orang nggak punya adab, ya kan. Mm-mm. Katanya bergelar punya ilmu agama tapi tidak beradab kayak gitu, ya Mm-mm. kan. Itu memalukan. Dan lucunya Miftah oke, dia minta maaf dan mengundurkan diri jabatannya. Saya pikir itu juga saya perlu akui ya, bahwa itu sikap kesatria, sikap sebagai seorang negarawan, dan saya pikir juga dia sportif lah, gentleman menurut Betul. saya, dan itu juga menjadi contoh juga bagi yang lain gitu Mm-mm. loh. Jangan kayak Budi Ari, ya kan, udah terendus terlibat judi online masih aja anteng jadi menteri koperasi, ya kan. Zulkifli Hasan Nggak bikin tahu malu. Permen 8 yang menghancurkan industri tekstil kita, Mm-mm. masih aja anteng sebagai Menko, ya kan. Belum lagi Bahlil, banyak skandal juga, ya kan. Belum Erlangga, udah jelas-jelas itu ada 12 sprindik, masih aja. Mm-mm. Harusnya orang-orang ini ambil hikmahnya juga dari gaya-gayanya Miftah. Saya harus akui juga itu, bahwa itu hal positif lah dalam hal memberikan pelajaran kepada pejabat-pejabat kita. Jika memang salah ya sudah mengundurkan diri saja, itu jalan yang Betul. terbaik, ya kan. Nah, kata Hamdan ATT almarhum, mengundurkan diri itu jalan yang terbaik, itu kan. Mengundurkan diri jalan yang terbaik bagiku, ya kan begitu kan. Mm-mm. Mengingatkan seperti begitu, tapi bukan lantas membenarkan apa yang dinyatakan oleh Sujiwo Tejo itu, bahwa Miftah ini wali. Waduh, ya saya keberatan pada itu. Dan tolong juga umat Islam itu jangan bersikap feodal, ya kan. Feodal dan terlalu apa ya, menurut saya tidak berlogika lah. Islam itu sangat logis, berlogika. Jadi pengomong-pengomong Islam ini jangan sampai tersesat dan disesatkan, ya kan. Kita harus luruskan juga bahwa apa yang menimpa daripada Miftah itu adalah hasil daripada perbuatan dia sendiri, ya kan. Karena dia menjalin orang lain dapat dampak juga terhadap dirinya, dan itu jawaban dari apa. Saya perlu saya garis bawahi bahwa
Apa yang apa yang terjadi dengan Sun Haji hari ini adalah balasan dari Allah terhadap doa hari itu yang kamu Sun Haji yang sedang dikatakan goblok di tengah umum, ya kan? Yang sedang berjuang mencari nafkah dengan menjual ST dibalas oleh Allah. Aslinya. Jadi kata-kata yang ada di dalam hati orang kan nggak tahu apa yang dibilang oleh Sun Haji bertuang dalam hatinya. Tapi intinya dia sempat menyatakan bahwa saya kecewa malah belum ada yang laku ST-nya apa segala macam. Nah, berarti ada di dalam suara hatinya itu yang didengarkan oleh Allah langsung. Kita nggak tahu. Hanya Sun Haji yang tahu apa yang ada di dalam hatinya. Tapi intinya bahwa uh, Allah sedang memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa Sun Haji ini dijawab doanya dalam hatinya, dan si Miftah ini sedang dikasih di kontan, dijawab kontan juga oleh Allah. Dia didistakan oleh akibat kata-katanya yang menurut kita overlapping dan sudah terlalu sering lah. Tapi kalau jika memang dibilang oleh Sujiwoto dia seorang wali, saya kira juga enggak lah. Jauh Ya ya. kan, itu yang tipe esek yang tidak ada tuh yang sumbang, padahal itu kejadian 2 tahun yang lalu. Yang namanya wali itu selalu ada banyak ininya lah, banyak apalagi ini karoma-karomanya yang muncul. Tapi kalau di abad ke-21 ini ya saya sih belum bisa melihat banyak wali Indonesia, enggak. Yang ada malah ya ulama-ulama yang menurut saya tidak mengajarkan Islam secara seutuhnya. Hanya mengajarkan Islam sabar dalam penderitaan. Padahal jelas sekali, ya kan? Sabar itu ketika kita mendapatkan musibah, saudara meninggal, misalnya begitu ya, kemudian bencana alam seperti yang ada di Sukabumi, Cianjur, karena kerusakan alam, itu kita boleh bersabar dengan kondisi-kondisi demikian. Tapi kalau dengan secara terstruktur, sistematis dan masif, rakyat ditindas, dirampas tanahnya, ya kan, apalagi ini dijolimi hak-hak politiknya, hak tidak diberikan hak hidup layak, tidak diberikan ke pendidikan yang layak, tidak diberikan pekerjaan yang layak, ya bukan sabar jawabannya, tapi adalah perlawanan, bangkit melawan. Itu Betul. harus dilawan, bukan dilawan dengan sabar. Salah itu, ya kan? Liru, Oke. sesat itu begitu. Ya, ini yang terjadi. Harusnya ustaz-ustaz sekarang itu berikan pemahaman politik tentang bagaimana kecerdasan Islam itu dalam berpolitik, bagaimana Islam itu melawan segala bentuk penindasan, bagaimana Islam itu bisa punya konsep-konsep ekonomi, mengatur tentang suatu konsep negara, mengatur tentang kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosial, hukum dan sebagainya. Itu yang diajarkan. Ya kan, kalau sekedar bicara pahala dan dosa ya itu mah ke masjid aja lah. Ya kan? Betul, betul, Iya. betul. Bagaimana itu? Saya kira itu Pak Pimre. Jadi kita Ah, juga oke. geli dengan pernyataan Sujiwo Tejo itu yang menurut saya terlalu lebay, terlalu berlebihan lah. Betul, betul. Mudah-mudahan ini macam ya kritik halus dari Sujiwo Tejo dalam perspektif lain gitu loh. Karena Betul, dia kan betul. seorang budayawan. Ya kan, mungkin mudah-mudahan seperti itu. Oke. Nah, ini memang kalau kita melihat kok seperti ada alur yang membolak-balikan logika fakta bahwasanya ini kelakuannya memang udah rusak banget, rusak parah lah. Kalau dalam kata kasar itu brengsek banget. Nah, tapi seolah-olah di logika balik bahwasanya oh dia ini jadi wali, oh dia ini membawa keberkahan gitu. Nah, ini dari komentar di netizen ya, Bang Daeng. Nah, ini menurut Islam, apakah yang harus dilakukan bila seseorang berbuat salah kepada orang lain? Ya memang betul kita maafkan gitu. Kalau dia bukan pejabat publik yang tidak dibayar pakai duit rakyat, ya kita tetap harus protes tentang jabatannya, tentang kedudukannya, terus dia digunakan untuk apa, Oh, itu harus. Nah, terus satu oh. lagi nih, terus dari Ahmad Sajili nih, ya kita dianggap mengadu domba rakyat biar doa kita nggak terkabul. Nggak mengadu domba, ini mengedukasi bahwasanya ini kelakuannya si Miftah tuh seperti ini loh. Udah Ya, banyak. betul. Nah, Jadi begini, jadi satu lagi. inilah gunanya kita mengkanter itu, artinya Hmm, jangan diputarbalikkan sesuatu, bahkan malah dihiperbola gitu loh. Diberikan bumbu-bumbu bahwa seorang wali. Yang saya jelaskan tadi bahwa ya Miftah ini adalah utusan khusus presiden bidang keagamaan. Kalau utusan khusus presiden bidang keagamaan, harusnya dia benar-benar paham
tentang bagaimana agama Islam itu sendiri, ya kan? Dan toleransi beragama. Dia harus tahu. Ya kalau mencontohkan orang di depan umum, terus goblok-goblokin orang, masa begitu kualitas ini Mm-mm. pejabat ini utusan khusus presiden itu kan memalukan. Ya kalaupun dia minta maaf, ya secara manusiawi sesama manusia kita minta maaf. Betul, betul. Tetapi di Pak Pemret bilang dia itu pejabat juga yang menggunakan uang rakyat, digaji oleh negara, ya kan dengan statusnya itu. Ya kalau memberikan edukasi yang seperti ini kan tentu saja ya kita harus kritik habis-habisan. Dan bagusnya ya saya apresiasi juga lah kepada si Miftah ini karena dia mungkin karena tidak kuat menghadapi serangan daripada netizen Indonesia yang sangat luar biasa, bombastis dan militan, mengulik semua yang sejarah-sejarah jejak-jejak digital Miftah ini, akhirnya dia menyatakan mundur gitu loh. Ya, itulah, aku itu dan itu saya pikir juga hal yang bagus, contoh yang bagus. Jangan kayak Jokowi, ijazah palsu lah, pelangap-pelongo lah ini, wah Hmm. dikritik habis-habisan, nggak mundur-mundur juga. Iya, betul, Ya, betul. Mintan itu sudah memberikan contoh yang baik sebagai seorang pejabat yang ketika ada salah mundur. Jadi seperti yang terjadi di misalnya di Jepang, di Korea Selatan, di luar negeri lah, di mana pejabat-pejabat kalau memang ada semacam dia merasa salah eh, menjalankan tugas fungsinya sebagai seorang menteri atau pembantu presiden atau seorang presiden, dia dengan sukarela menyatakan mundur. Ya kan, dan baru ini ada seperti ini nih. Mm-mm. Kan pejabat kita udah tahu lah, banyak masalahnya. Betul, betul. 50% kabinet Prabowo orang bermasalah. Ya kan? Bukannya mundur, malah anteng. Malah bangga jadi ini. Seperti juga siapa itu sih, apa yang influencer itu, yang jadi pengamen sih, siapa ini? Ahmad itu. Tapi Ahmad itu kan banyak juga bikin blunder-blunder juga. Oke. Ya, Mm-mm. masih Nah, mau bisa mundur dengan seperti itu. Jadi kalaupun kita dianggap adu domba, ini justru meluruskan agar masyarakat ini tidak terlalu domba, harus betul. cerdas, bisa membedakan mana ini yang olok-olok, ya kan, memaki-maki yang tidak pada tempatnya, yang dimaki-maki rakyat, ya Betul. kan, orang yang sudah lu ambil pajaknya, orang yang sudah lu susahin hidupnya, ya kan, kamu maki-maki. Kita ini aktivis tukang maki-maki juga, tapi yang kita Hmm. maki-maki ya pejabat. Iya, betul. Dan Nah, yang memang dia harus dikontrol oleh orang-orang seperti kita. Harus dikritik. Kalau enggak dikritik kebablasan tuh. Buktinya kayak Imista tuh. Kebablasan kan. Akhirnya Sena jidatnya aja ngomong. hmm. Ya kan. Oke. Nah itulah tugas fungsi kita. Memberikan kritik-kritik tajam. Ya kan. Dan dalam hal ini juga ya karena Sujiwo Tejo juga terlalu apalagi ini terlalu hiperbola dalam video-video yang kita tonton di TikTok di mana yang dia menyampaikan permintaan maafnya diminta, ya kan? Saya pikir terlalu lebay juga tuh, yang nggak Oke. kehidupan bangsa yang demikian dan ya menganggap minta seorang wali itu saya kira balik lagi lah itu terlalu prematur, terlalu dini lah, terlalu cepat dan saya pikir justru ada apa ini? Tiba-tiba Sujiwo Tejo angkat bicara, angkat-angkat minta sebagai wali ada apa ini perlu dipertanyakan juga ini, ya kan? Itu amat sangat mencurigakan juga kok tiba-tiba nongol video sampai nangis-nangis kayak gitu kan. Ya, saya kira begitu Pak Pemer. Jadi kita di sini dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul, Dan betul, sekali betul. lagi, secara pribadi ya kita maafin, tetapi secara institusi dan tentu saja kita khawatir berdampak luas karena dia seorang pejabat negara. Nah, kita sebagai seorang apalagi nih rakyat Indonesia yang bisa memiliki pemikiran yang berbeda dengan Sujiwo ya harus kita kemukakan dalam podcast ini. Agar rakyat bisa menggunakan akal Islam itu berlogika, Betul, tidak betul. menghindar Islam itu. Nggak cuma Itu ikut-ikut ya. jauh dari tahyul itu. Islam itu amat sangat berlogika. Jadi tidak begitulah kalau model-model wali kayak si Miftah enggak lah. Ya kan walaupun walam Enggak. bisawat tapi menurut saya ya kan saya kira jauh lah dari kata wali itu si Miftah itu apaan wali kan begitu. Dan Enggak dan lah. dan kalau lagi pula kalau wali ya benar-benar minta maaf itu masih sungkem atau apa. Ini merangkulnya kok kayak meeting gitu. Ya, Itu siapa itu. Ya kan lagian juga nangis. mm-mm. Mudah-mudahan dia menangis atas kesalahannya. Bukan dia tangisi karena dia harus kehilangan jabatan. Betul, betul, betul. Ya kan? Mudah-mudahan Miftah itu menangis
benar-benar menangisi atas kesalahannya yang sudah menghina si penjual es tadi itu. Jangan sampai dia menangis karena kehilangan jabatannya sebagai khusus presiden. Ya, nah ini lebih parah lagi. Masa wali gila jabatannya enggak lah, ya Betul, kan? betul, betul. Oke. Nah, ini ada komen dari apa namanya dari Safik Ali ya, orang status ketua PBMU loh ya. Guyonan Kang Miftah itu bukan guyonan ala santri, apalagi yang merekaman nama Bu Yati ya. Karena Bu Yati Pesek disebut lonte itu kasar banget itu. Terus Iya, akan menjadi masalah buat citra dan persepsi MU ya. Jika diterus-terusin, mugo wae wonge sadar. Kalau dia nggak bawa diri sendiri, bahwa tindakan dan omongan dia juga bertampak pada warga NU yang lain. NU didirikan oleh sosok-sosok alim yang hati-hati dalam omongan dan tindakan ya. Ya, tapi bukan bukan juga kayak banser yang dangdutan gitu kan, nggak juga gitu. iya. Nah, Bukan angka berteriak stop olok-olok Miftah. mm-mm. Justru netizen Indonesia saya acungi jempol. Itulah hukuman bagi seorang yang ya menurut saya menjual-jual agama lah. Menjual-jual agama dalam hal ini ya kan. Sekarang menjadikan panggung-panggung ceramah itu sebagai sarana untuk menunjukkan eksistensi diri. Ya kalau eksistensi dirinya kalau berkualitas sih nggak apa-apa. Tapi kalau ngolok-ngolok, ngata-ngatain orang kayak Yanti Pesek. Yanti Pesek itu seniman loh, memajukan seniman Indonesia. Pasti diolok-olok dibilang lonte. Itu apakah itu tiba-tiba Yanti Pesek dapat barokah dari dibilangin lonte? Kan enggak. Enggak, 2 tahun yang lalu. Yanti betul. Pesek dalam kondisi biasa saja. Karena jadi itu bantahan bahwa tesis daripada pernyataan Sujiwo Teojo yang menyatakan bahwa Miftah ini dikatakan wali itu bertolak belakang ya antitesisnya ya itu tadi kasusnya Yanti Pesek gitu loh. Ya kalau memang dia wali harusnya Yanti Pesek dapat barokah juga dong. Dapat sumbangan Iya. juga dari netizen, dapat ini dan sebagainya kan kan enggak. Dan masih banyak lagi lah. Kalau kita telusuri jejak digital si Miftah ini banyak sekali yang ceramah apa yang dia ngomong di mana-mana depan depan jamaah itu kontroversial dan kalau dibilang bercanda ya nggak begitu juga bercandanya kan itu bukan bercanda itu keterangan bisa jadi itu memang sudah tabiat dia gitu loh dan tidak layak lah menyatakan Gus gitu loh dan Gus Mm-mm. juga Gus Baha sempat bilang kalau Gus Baha itu yang sekarang tokoh muda pemikir NU yang luar biasa Gus Baha itu makanya kalau Gus Baha itu memang ya Gus asli kalau sampai dia bilang Gus Miftah itu sebagai Gus naturalisasi. Ya, memang ya Kak, di Iya, jadi banyak lah ini jadi janganlah gelar-gelar gus-gus ini dipakai. Gus itu satu hal yang terhormat itu kan. Jangan sedikit-sedikit orang dilabelin Gus lah, dilabelin Kiai Haji lah, ini apa segala macam nggak ada itu pada. Lihatlah Hmm. benar-benar kemampuan kapasitas dia dalam melakukan dakwah-dakwah itu bagus apa tidak, ya kan? Sesuai nggak dengan situasi negeri ini? Karena ulama-ulama kita dulu, ulama-ulama besar kita dulu itu pejuang semua, fighter semua Iskariman outside dan semua Mm-mm. ceramahnya. Makanya kita merdeka. Ya kan bukan Oke. meninabobokan masyarakat, nyatakan inilah sabarlah ini segala macam. Masa kita sabar di tengah penindasan yang dilakukan secara terus sistematis dan masif harus dilawan dengan sabar. Yang enggak harus dibangkitkan perlawanan kedaulatan rakyat itu benar itu baru Ustadz yang benar tuh benar Oke, oke. Nah, itu jadi yang protes juga tuh yang kiri kanannya Gus Miftah di sekitarnya waktu dia ngomong itu si Miftah itu tuh ikut terus ketawa besar itu hmm. beresik juga itu goblok juga itu. Iya, tapi sudah mulai terbongkar satu persatu ya. Tapi yang sebelah kiri yang ketawa ngakak itu paling banyak, memang paling banyak gambarnya, paling banyak memenya. Karena itu sesuatu momen yang nggak bisa, yang akan bisa viral seumur hidup ya. Karena ya sudah, memang kejadian seperti itu. Nah, saya berharap era Prabowo ini buzzer-buzzer laknat ya, yang digaji oleh negara itu hilang dari peredaran. Tapi sepertinya ya, dan melalui tangan-tangan Mulyono atau si Jokowi yang masih ikut cawe-cawe dalam pemerintahan Prabowo ini, kok sepertinya buzzer tampil lagi gitu ya. Ya, ya kan, woi, dari semua, dari ini kan ada komentar ya, gojlok terus Bang biar insaf ya. Nah, ini ada, kalau akunnya kredibel dan punya subscriber segala macam, saya mau komen, saya mau bahas itu atau mau
beli komentar ya. Tapi sebelum saya hapus ya nih dari Dion Hermawan ya. Semoga para imigran segera pulang ke kampung halamannya. Imigran apa? Imigran Cina gitu kan, yang Nah, bangun bangun PIK 2 sana gitu kan, yang ya. mengusir-usir rakyat ya. Oke, nggak masalah gitu kan. Nah, terus lagi pula apalagi nih? Nah, Miftah udah minta maaf. Kan udah selesai, jangan digoreng terus, fitnah tuh jadinya. Kocak. Jadi seperti logika dibalik. Nah, Bung Deng Wahidin, Kan beberapa itu waktu bukan lalu, fitnah. Kan gimana? itu fitnah dengan fakta. Fitnah dengan fakta. Fitnah itu tidak berdasarkan fakta. Jadi kalau Hmm, berdasarkan fakta itu bukan fitnah. ya. Justru kita biarkan agar orang bisa berhati-hati, agar orang bisa waspada. Logikanya Mm-mm. gini nih. Kalau kita jalan di suatu jalan, kemudian ada paku di tengah jalan, ya kan? Kan itu harus digeser, Mm-mm. dipindahkan. Kenapa dipindahkan? Agar nanti orang yang lewat situ itu tidak bahannya bocor, tidak mengalami Mm-mm. kecelakaan ketika lewat situ. Sama dengan ini. Hal-hal begini selama itu kita sampaikan fakta, ya fakta bukan dikirim fitnah, gibah, segala macam. Ya, enggak lah. Itulah saya bilang inilah yang selalu menyesatkan pernyataan-pernyataan demikian inilah yang selalu melemahkan perjuangan umat Islam. Dikit-dikit fitnah, dikit-dikit gibah, ya kan? Padahal Islam itu amat sangat menganjurkan orang itu menyuarakan kebenaran. Bisa dibaca Oke. di surah An-Nisa 148, ya kan? Begitu juga hadis Nabi bahwa katakanlah kebenaran itu di depan penguasa itu kan disampaikan semua. Jadi hal-hal yang tidak benar harus disampaikan. Jadi inilah yang orang-orang pemahamannya Islam kerdil itulah yang sedikit-sedikit fitnah, hati-hati gibah, hati-hati apalah gini-gini. Ya kalau memang berjelas berdasarkan kenyataan yang ada, rakyat menderita, rakyat korban pinjol, rakyat banyak apalagi ini korban judol, ya kan? Lantas kita lihat penguasanya kemudian tidak amanah, korupsi, jadi backing judi online, jadi backing mafia, apalagi jadi backing PIK 2, alasan Mm-mm. PSN, jadi backing penjahat, jadi backing mafia, BBM, backing tambang-tambang ilegal. Masa kita dilarang menyuarakan? Karena itu udah pasti kekayaan-kekayaan mereka itu hanya untuk kepentingan pribadi dan golongannya, bukan untuk rakyat. Nah kita ini kembalikan begitu. Jadi sudahlah kalau ada pernyataan bahwa ini fitnah, ini gibah itu adalah bullshit lah. Itu hanya bagian daripada orang-orang yang ingin menghambat perlawanan rakyat, ingin mengkerdilkan otak-otak umat Islam ini, ingin mengkerdilkan semangat perjuangan umat Islam untuk bagi melawan. Kita ini umat yang mayoritas di Republik ini. Mm-mm. Wajar kalau kita berdaulat di negeri ini. Ya kan? Siapa yang bisa bantah? Oke. Ya kan? Nggak ada. Justru kita hari ini umat Islam lah yang paling banyak mengalami kemiskinan, mengalami ketertindasan, mengalami penindasan. Umat Islam berkiblat, cuma memang di sini banyak ustadz-ustadz ulama-ulama yang selalu digunakan oleh para apalagi ini pemerintah pejabat gunakan untuk meredam kemarahan rakyat. Makanya Mm-mm. inilah juga kita harus ingatkan kalau jadi ustadz ulama itu jadi jangan penjilat kepada penguasa, Betul, ke betul, betul. penguasa, ya kan? Harusnya kalian itu di pinggir, ulama ustadz ini harus benar-benar menjadi mediator antara rakyat dengan pemerintah supaya pemerintah ini tidak terlalu menindas kepada Mm. rakyat dan ulama ini bisa melindungi rakyat, bukan Mm-mm. malah bekerja sama dengan penguasa menenangkan rakyat yang sudah terjolimi tidak bisa makan segala macam hanya dikasih bantuan oleh pemerintah pada diam, ya kan? Dikasih mauludannya dikasih bantuan oleh Departemen Agama, ormasnya dikasih bantuan tiap tahun oleh Departemen Agama. Kalau dia kritik pemerintah nanti tidak dikasih, ya kan? Tidak mau kritik lagi. Ulama Ustadz apa kayak begitu? Cuma Betul, betul. nggak bisa. Oke. Ya kan bagaimana mungkin tidak akan mungkin, ya kan? Bantuan Allah turun itu kalau umat Islam ini tidak berjuang atas berdasarkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Betul, betul, betul. Selama umat Islam tidak berjuang atas berharap ridho Allah, jangan harapkan itu bantuan Allah itu turun. Nggak Mm-mm. usah takut dia mau dibackingi oleh 9 naga kek, mau siapa kek, yang jelasin pada lawan saja, ya kan? Dan kita ikhtiarkan niatkan
bersandar kepada ridho Allah. Insya Allah bantuan Allah pasti turun. Oke, siap, Seperti siap. contoh kecil aja, minta itu. Jadi Sun Haji itu mendapatkan bantuan Allah, dibayar kontan apa yang ada di dalam kekesalan di dalam hatinya itu dibayar kontan hari itu karena ingat itu forum ceramah, ya kan? Oke. Forum tentang bagaimana mengajarkan umat beragama yang baik disampaikan oleh Miftah yang waktu itu menjabat sebagai utusan khusus presiden bidang keagamaan. Bayangkan sampai Perdana Menteri Malaysia ikut kritik loh. Betul. Ya kan? Jadi ini bukan persoalan biasa. Ya kan? Yang bilang ini ya persoalan biasa, itulah orang-orang antek-antek pengkhianat Islam. Pengkhianat umat Islam, pengkhianat rakyat itu. Siapapun itu. Ya kan? Ya. Kita berikan peringatan keras kepada mereka ini semua. Karena udah terlalu banyak. Ya kan? Atas nama jubah, atas nama agama, atas nama ini berhikmat bukan kepada rakyat, berhikmat bukan kepada Allah dan Rasul, tapi mereka berhikmat kepada penguasa yang zalim. Ya kan? Mereka inilah munafik yang letaknya di bawah neraka, di bawah orang kafir itu. Posisi orang-orang begitu tuh. Begitu Pak Pemret. Oke, memang ya karena kasusnya ini jadi mulutnya itu senantiasa berkata goblok di beberapa ceramah, bukan cuma pas pada saat Pak Sun Haji itu, tapi juga beberapa ceramah hingga akhirnya viral dan dia juga sudah menghina mengatakan para profesi dokter itu sama dengan sebutan goblok. Nah, itu juga memancing kemarahan PM Malaysia ya, Anwar Ibrahim yang mengomentari bahwa itu orang paham agama kok bisa sampai seperti itu. Nah, Iya. itulah memang sekian dari sekilas dari kita memang untuk membahas ini agar logika tidak terbalik-balik, tidak terbolak-balik, maka umat itu harus memilih jalan yang benar dan ulama yang benar yang bisa menjadi panutan, bukan ulama Ya. yang abal-abalan cuma untuk mengolok-olok umatnya sendiri. Nah, Ya. itulah jadi kita kita membuat konten ini untuk mengklarifikasi bahwasanya dia itu bukan wali, dia itu memang Ya. dari awal itu memang Ya. sudah mulutnya sudah Ya kotor kalau gitu. kalau dia jadi wali versi Sujiwoto aja biarkan aja Sujiwoto berkeyakinan seperti itu. Kita kayak ini sih janganlah, ya Yang kan? Kan oh, kalau sebagai saya itu jauh lah jauh dari jauh jauh. Oke oke Sujiwoto itu oke ada guys, dari panggung. oke sekian dari kita berdua karena sudah maghrib dan sudah Oke. diingatkan juga Bang sama netizen sama follower ini udah maghrib Bang. Iya betul Oh itu ya, udah maghrib ya. oke. Baik sekian dari kita Selamat berdua menjalankan dari bulan ujung puasa. negeri Antam Selamat Barata. menjalankan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.